Nah sekarang gue pengen ngebahas tentang elunya sendiri nih. Iya. Ini perjalanan hidup lo, karena yang kita bahas di podcast Insight ini kan dari Iya. perjalanan hidup kan. Lo tuh dulu kan lahir di Spanyol. Iya. Iya kan? Makanya lu disebut Bang Bule. Bang Bule. Gitu kan? Tapi umur 2 tahun lu pindah ke Bali akhirnya. Iya, gue pindah ke Bali. Apa yang bikin pindah ke Bali waktu itu Nah orang ini tua? pertanyaan ini yang seru sebenarnya gitu. Kalau banyak orang nanya sama gue, Bang kenapa lu bisa pindah ke Bali? Ya takdir gue lah. Gue kagak tahu. Ya jangan emosi dong. Kagak emosi kita, emang cara intonasi gitu kan. Oke. Jadi gini, gue pindah umur 2 tahun, lahir di Spanyol, umur 2 tahun gue pindah ke Bali. Karena kebetulan almarhum bokap sama nyokap itu kerja di Bali. Mereka itu lebih kayak gini loh. Pas mereka itu dari dulunya gitu ya, mereka kerja ekspor import mebel. Pada zaman itu 90-an lah ya, ekspor import mebel itu bagus di Indonesia gitu kan. Karena ngambil rotan dan segala macam di Solo, Purwakarta dan lain-lainnya. Akhirnya mereka lihat, wah kalau misalkan kita sebagai western tinggal di Bali, oke nih gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di Bali dan gue sama kakak gue ikut gitu. Oke. Bukan karena di Bali banyak bulenya gitu. Kagak juga sih. Tapi kan lebih banyak. Iya, sono lebih banyak. Kayak mana cerita nih? Ini kayak emosi aja ya. Kepancing dah gula darah naik kalau kata jenda gitu kan. Iya. Tapi gue penasaran. Lu waktu kecil, itu kan lu dibesarin di keluarga yang tanpa agama kan? Jadi gini, kalau gue dibesarkan di keluarga yang mereka sebenarnya dari dulunya itu, maksudnya dari lahir Katolik. Oke. Cuman mungkin hanya di Indonesia, karena gue nggak mendalami juga ya, sorry nih kalau gue salah ngomong. Di Katolik itu mungkin di Indonesia ada sekolah minggu, right? Gue nggak pernah yang namanya sekolah minggu. Dan di Spanyol pun kayak nggak diajarkan bahwa ada sekolah minggu dan segala macam, nggak diharuskan gitu. Lo mau ketemu Tuhan, ya di mana aja lo bisa. Gitu. Yeah. Maksudnya nggak harus datang ke gereja gitu. Akhirnya gue keterbiasaan sama yang nggak ke gereja. Gue kayak ya udah hidup di sini dan sekarang dari kecil. Oke. Dan kalau apa ya, dan di Bali pun juga gue kan lingkaran gue itu orang lokal. Jadi kalau mereka ke pura sembayang gitu, gue ikut gitu. Lama-lama gue umur berapa 9-10 tahun gue bimbang gitu. Ini agama gue apa sih gitu. Gue apa sih? Kenapa gue tuh kayak iri sama yang lain gitu. Kayak mereka yang Hindu gitu. Ngikutin semuanya gitu ya, ajaran Hindu. Ada prosesnya ini dan lain-lain. Gue di keluarga gue nggak diajarkan, nggak diarahkan gitu ya. Dan gue di situ kehilangan jati diri. Mulai dari situ gue kehilangan jati diri gitu kan. Habis itu gue mulai tuh ya udah ikut Hindu. Akhirnya gue menyatakan diri gue Hindu. Tapi di umur sekitar 4 tahunan lah ya, 4 tahun 5 tahun, mulai belasan 15 16 itu gue mempertanyakan diri gue, something's wrong. Gue nggak plek di sini gitu, nggak plek di Katolik, nggak plek di Hindu. Akhirnya gue mendalami agama, apapun itu gue baca semua. Gue baca Islam, gue baca Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, gue baca semua. Dan sampai satu titik gitu, gue sempat mikirin ya, bahwa agama ini sebenarnya buat gue pemikiran gue saat itu ya, ini politik. Agama itu politik. Dari zaman dulu ya, zaman let's say Romawi lah ya, atau sebelum Romawi gitu. Karena ini sistemnya gitu. Ini politik buat gue. Gue mikir, kalau misalkan kita mau ketemu Tuhan, ya kita bisa di mana aja, nggak perlu pakai ini itu dan lain-lain gitu. Gue sempat mikir kayak gitu, dan gue menyatakan bahwa diri gue pada saat itu percaya Tuhan, nggak percaya agama. Lu percaya adanya Tuhan, yes. Tapi lu nggak percaya agama karena menurut lu itu adalah konspirasi politik. Yes. Betul. Abis itu gue berjalan di umur 19 tahun. 18. 18 tahun gue menyatakan diri gue karena semakin drop guanya ya, dalam artian bokap gue meninggal, lingkaran teman-teman gue yang bisa dibilang berandal lah, karena gue datangnya dari broken home. Jadi gue nggak mendapatkan kasih sayang di rumah, dan gue gede di jalanan, nggak bisa dipungkiri itu, karena emang gue gede di jalanan gitu. Tapi di jalanan lu disayang? Disayang, maksudnya gue dapet kasih sayang, gue nyaman. Caranya jalan nyayangin lu tuh gimana sih?
Kayak netizen nih gue nih. Ya, jadi sebenarnya gitu. Wah, bisa aja nih. Biar emosi, Emosi kita nih kan. Jadi apa ya? Gue bisa mengeluarkan diri gue yang sebenarnya di jalanan. Oke. Dalam artian bukan jalanan raya gitu, tempat tongkrongan lah, sama teman-teman dan lain-lain. Emang ngapain lu waktu itu? Ya menjadi diri gue sendiri gitu. Entah itu gue suka mungkin balapan liar lah, atau gue suka begini atau begitu, bahasa gue gitu dan segala macam gitu ya. Karena memang pada saat itu pun juga orang tua gue juga sibuk kerja. Kan mereka itu yang tadi gue bilang, gue datang dari broken home, dan mereka itu kayak punya kesibukan masing-masing. Jadi sebenarnya tuh bukan lo tanpa agama, tapi terlahir tuh dengan Katolik. Oke. Cuman gue yang merubah itu semua. Oke. Gitu. Dari pengalaman gue juga, karena gue kecil pun juga bisa dibilang it's not quite easy gitu. Gue pernah sampai yang namanya di umur, gue ingat banget itu umur 10 tahun, gue nguli. Ngebangun apaan lo? Bukan ngebangun, emang bangun rumah. Iya kan nguli kan biasanya jadi gitu. Gue minta jajan kan, gue minta uang jajan, nggak dikasih. Dan gue pengen pas saat itu pengen nongkrong sama teman-teman gue. Akhirnya gue lihat di jalan truk beton lagi batu-batu beton gitu buat bangun rumah kan. Di Bali nih. Di Bali. Di daerah Batu Belik. Di Canggu. Itu gue lihat truk ada satu orang yang lagi giniin lempar-lempar batunya ke bawah karena ada yang mesen gitu. Terus gue bilang bahasa Bali karena gue bisa bahasa Bali kan. Bli, nyak bantu bayar jawab gitu. Artinya adalah bang, lu mau gue bantu tapi nanti lu bayar gue ya gitu. Lah lu bule serius lu gitu dia jawab. Terus iya beneran. Akhirnya dari situ gue turunin tuh truknya itu batunya, gue dibayar itu 25.000. Oke. Jadi dari kecil tuh hidup gue udah keras gitu. Kayak gue kerja ini, gue pernah juga dari Double Six sampai Hard Rock, gue sebarin brosur. Brosur apa? Brosur ada acara lah pas itu di Bali. Gue masih umur belasan itu, pokoknya di bawah 15 tahun lah. Itu brosurnya ada segini. Gue pegang nih, gue jalan di pantai itu gue bagiin. Dan sampai sekarang ada orang, alhamdulillahnya ya, karena gue pernah merasakan, ada orang nyebarin brosur di jalan, itu gue selalu ambil. Mau gue baca mau enggak. Karena gue tahu rasanya seperti itu. Iya. Ditolak tuh lu tahu gitu. Gue tahu banget rasanya ditolak. Dan ditanya-tanya, tapi ujung-ujungnya nggak diambil. Gue tahu banget rasanya. Gitu. Dan gue selalu bilang sama orang, walaupun lu mau baca mau enggak, just take it. Apa salahnya lu ambil aja. Nyenengin dia kan? Iya. Nyenengin dia dan membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Berarti perjalanan hidup lu ini kan cukup keras nih. Iya. Tapi hati lu lembut ya. Hello Kitty ya. Jadi ya sebenarnya jadi gini. Kalau menurut gue hati gue ini, gue orangnya itu melankolis. Melankolis. Cuman gue untuk menutupi itu, gue memaksakan diri gue untuk keras. Jadi it's more like casing HP yang keras, biar kalau jatuh nggak rusak. Jadi gue membuat diri gue itu membuat benteng di gue. Ada denialnya dong? Yes. Dalam diri ada lo? denialnya. Untuk menutupi si melankolisnya itu tadi. Oke, kita tahan dulu. Gue penasaran sekarang sama cerita lo untuk gimana akhirnya lo bisa berkarir di dunia entertain.